Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Zat yang menetapkan setiap keadaan dan menempatkan setiap jiwa sesuai hikmahnya. Setiap takdir yang datang tidak pernah salah tempat. Setiap keadaan yang menimpa tidak pernah keliru arah. Namun seringkali hati manusia tidak siap menerima apa yang Allah tetapkan. Mereka gelisah dengan kondisi yang sedang mereka alami. Mereka mengira bahwa yang lebih baik adalah apa yang mereka inginkan, padahal yang terbaik adalah apa yang Allah kehendaki. Disinilah letak ujian bagi jiwa. Apakah ia tunduk kepada kehendaknya, ataukah ia justru menentangnya dalam diam? Hikmah agung dari Ibnu Athaillah As-Sakandari menyentuh bagian ini dengan sangat dalam. Beliau berkata, "Ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fih." Artinya, tidak ada kebodohan yang lebih besar daripada orang yang menginginkan sesuatu di luar apa yang telah Allah tampakkan dalam waktunya. Maksudnya, orang yang tidak rela dengan apa yang sedang terjadi lalu ingin memaksakan keadaan lain adalah orang yang belum mengenal siapa Tuhannya. Ia menolak ketetapan dan menginginkan takdir menurut hawa nafsunya sendiri. Padahal, adab yang paling mulia bagi seorang murid adalah tunduk dan ridha terhadap segala kondisi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang arif pernah berkata, "Selama 40 tahun, aku tidak pernah membenci satu keadaan pun yang Allah tetapkan padaku. Dan aku tidak pernah marah saat Allah memindahkanku dari satu keadaan ke keadaan yang lain." Maka ketahuilah, barang siapa tidak ridha terhadap apa yang Allah tampakkan kepadanya dalam hidupnya, dan terus-menerus menginginkan perubahan yang tidak berdasarkan petunjuknya, ia telah menunjukkan kebodohan yang halus, dan ia telah beradab buruk di hadapan Sang Penentu segala keadaan. Ulama tasawuf menjelaskan bahwa kebodohan yang dimaksud dalam hikmah ini bukan sekadar ketidaktahuan ilmu, tetapi ketidakmampuan jiwa untuk tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Ajibah menafsirkan bahwa orang yang menginginkan sesuatu yang belum Allah tampakkan dalam waktunya telah terjebak dalam keinginan nafsu, bukan dalam tuntunan ma'rifat. Contoh nyatanya sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada seseorang yang diuji dengan kemiskinan. Ia berdoa, berusaha, dan terus berharap. Namun karena keadaannya tidak segera berubah, ia mulai berburuk sangka kepada Allah. Padahal, bisa jadi Allah sedang mengajarinya sabar dan tawakal lebih dalam lagi, atau menyiapkan kemuliaan yang belum waktunya diturunkan. Keinginannya untuk segera lepas dari kondisi itu, jika tanpa ridho dan adab, bisa berubah menjadi bentuk kebodohan ruhani. Contoh lain, seorang penuntut ilmu ingin segera mencapai derajat ma'rifat, ingin langsung merasakan kehadiran ilahi. Namun, ia belum menjaga lidahnya, belum mampu menundukkan hawa nafsunya, belum bisa menerima gurunya dengan adab. Maka, keinginannya itu bukan tanda kemajuan, tapi tanda belum memahami proses tarbiyah ruhaniyah. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, "Di antara tanda kebodohan adalah tergesa-gesa ingin pindah dari satu maqam ke maqam lain, tanpa menyempurnakan adab dan mujahadah dalam maqam sebelumnya." Artinya, siapapun yang ingin naik tanpa dibentuk, pada hakikatnya sedang melawan ketentuan Sang Pembentuk. Ulama lain seperti Syekh Zarruq menyebutkan, setiap waktu memiliki hak. Jika engkau tidak menunaikan hak waktu itu, engkau termasuk orang yang lalai. Jadi, jika waktumu adalah sabar, maka bersabarlah dengan sempurna. Jika waktumu adalah menunggu, maka tunggulah dengan adab. Karena setiap maqam memiliki cahaya, dan cahaya itu tidak akan tampak kecuali dengan keridhaan. Maka wahai jiwa, belajarlah diam di hadapan takdir. Tenanglah dalam waktu yang Allah berikan padamu.
Jangan tergesa meminta pergantian sebelum Allah sendiri yang membukakan jalan. Karena apa yang tampak tertunda bisa jadi adalah yang paling menyelamatkanmu. Dan perkara ini tidak hanya terbatas pada urusan ibadah dan makom spiritual, tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan dunia. Misalnya dalam urusan pekerjaan, ada orang yang sudah berusaha melamar ke sana kemari, namun tetap belum mendapatkan pekerjaan yang diharapkannya. Sebagian dari mereka mulai gundah, kecewa, bahkan menyalahkan takdir Allah. Padahal, bisa jadi Allah sedang menjaganya dari tempat yang tidak baik untuk imannya. Atau Allah sedang menundanya karena waktu terbaik untuk rizki itu belum datang menurut ilmunya yang maha sempurna. Begitu pula dalam urusan jodoh. Ada yang merasa sudah siap menikah, tetapi jodoh tak kunjung tiba. Sebagian menjadi gelisah, merasa Allah tidak adil, padahal bisa jadi Allah sedang menyempurnakan jiwanya terlebih dahulu, agar ketika jodohnya datang, ia tidak menjadi beban, tetapi menjadi pasangan yang membawa sakinah dan keberkahan. Dalam hal ini, para ulama menjelaskan bahwa kebodohan ruhani itu adalah ketika seseorang memaksakan kehendaknya kepada Allah, bukannya tunduk kepada kehendak Allah. Apa sanksinya? Sanksinya bukan hukuman lahiriah, tetapi tertutupnya hati dari makrifat. Orang yang tidak ridho kepada takdir akan hidup dalam kegelisahan yang terus-menerus. Meskipun dunia tampak berjalan, batinnya penuh kegoncangan. Ibnu Athaillah juga berkata, keresahanmu karena kehilangan sesuatu dari dunia ini, padahal sebenarnya Allah telah menundanya untukmu, adalah bukti lemahnya keyakinanmu terhadapnya. Maka, jika engkau tidak ridho pada qadarnya, Allah bisa menutup dari hatimu cahaya pemahaman. Dan jika engkau terus memaksakan sesuatu yang belum waktunya, engkau bisa kehilangan rasa manis dalam berdoa, dan menjadi hamba yang sibuk dengan keinginan, bukan dengan Allah sang pemberi keinginan. Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, tanda seorang hamba telah ditinggalkan Allah adalah ketika ia lebih mencintai kehendaknya sendiri dibanding kehendak Allah atas dirinya. Maka, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri, apakah aku sedang hidup sesuai kehendak Allah atau aku masih hidup dalam tekanan kehendakku sendiri? Karena, sesungguhnya, siapa yang ridha terhadap takdir, Allah akan bukakan baginya cahaya kedamaian dalam waktu. Namun, siapa yang menolak keadaan, ia akan terus diputar dalam kebingungan, hingga lelah sendiri melawan sesuatu yang tidak bisa ia ubah. Lalu bagaimana cara mendidik jiwa agar bisa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya ridho bukan sekadar perasaan pasrah, tetapi buah dari perjalanan panjang mendidik jiwa. Dan semua itu dimulai dari ilmu, latihan, dan doa. Pertama, menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Tahu, sedang kita tidak tahu. Langkah pertama adalah memperbaiki keyakinan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 266, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Tanamkan dalam hati, apa yang menurut kita buruk bisa jadi menyimpan kebaikan besar. Apa yang kita anggap lambat bisa jadi sedang menyelamatkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui. Banyak orang akhirnya bersyukur setelah bertahun-tahun, karena ternyata Allah memberi apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Kedua, melatih diri menerima kenyataan dengan sabar sebelum mencapai ridho. Imam Al-Qushairi berkata, sabar adalah menahan jiwa dari penolakan. Ridho adalah mencintai apa yang Allah tetapkan. Maka awalnya jiwa mungkin masih berontak. Tidak apa-apa, terus latih, sabar dulu, tahan diri dari mengeluh. Lama-kelamaan ketika hati mulai mengenal makna hikmah, maka rasa ridho akan tumbuh dengan sendirinya. Misalnya, ketika gagal dalam pekerjaan, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Tahan lisan dari keluhan, ganti dengan doa, Ya Allah, ajarkan aku makna di balik semua ini. Dari sabar itu, perlahan muncul pemahaman. Dari pemahaman akan muncul ridho. Ketiga,
banyak merenung dan berkholwat dengan zikir. Ridha tumbuh di hati yang tenang, dan ketenangan tidak akan datang jika hati sibuk dengan dunia. Ambil waktu setiap hari untuk diam, berzikir, dan merenung. Bacalah nama-nama Allah dengan penuh penghayatan. Latih diri dengan kalimat, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan Dia sebaik-baik pelindung. Kalau zikir itu diulang-ulang dalam keadaan hati yang tenang, perlahan ia menjadi obat yang melembutkan jiwa. Dan hati yang lembut lebih mudah tunduk kepada takdir. Keempat, menyaksikan kebaikan Allah di masa lalu. Seringkali manusia hanya melihat masalah yang ada saat ini. Padahal, jika ia merenung, sudah berapa kali Allah menyelamatkannya tanpa ia sadari. Sudah berapa doa yang Allah kabulkan di waktu yang tak terduga. Maka cara mendidik hati adalah, ingat-ingat semua nikmat yang sudah lewat. Tuliskan jika perlu. Renungkan setiap malam sebelum tidur, apa yang Allah lakukan padaku hari ini. Cara ini akan membuat hati malu untuk tidak ridha kepadanya. Kelima, berdoa meminta hati yang ridha. Ibnul Qayyim berkata, tidak ada hati yang ridha kecuali karena diminta dari Allah. Maka, jangan hanya berdoa untuk rizki dan kesehatan, berdoalah juga untuk hati. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang ridha terhadap semua ketetapan-Mu. Jangan biarkan aku mengeluh atas pilihan-Mu, dan bimbing aku agar tetap mencintai-Mu, meski tak selalu aku pahami jalan-Mu. Karena pada akhirnya, ridha adalah maqam tertinggi bagi seorang hamba. Ia tidak bisa dicapai dengan teori saja. Ia harus dilatih dengan syukur, zikir, sabar, dan doa. Tanda-tanda orang yang telah mencapai ridha. Orang yang ridha memiliki ciri khas di hatinya. Ia tidak banyak bertanya, mengapa begini dan kenapa tidak begitu. Ia sibuk memperbaiki dirinya, bukan menuntut takdir. Saat diberi nikmat, ia bersyukur tanpa lalai. Saat diuji, ia bersabar tanpa mengeluh. Ia yakin, apa yang datang dari Allah pasti membawa rahmat. Ia tidak lagi membandingkan nasibnya dengan orang lain. Ia tidak terganggu oleh pujian atau hinaan manusia. Karena ia tahu, hanya Allah yang menentukan nilainya. Jiwanya tenang, bukan karena semua keinginannya terpenuhi, tetapi karena ia tahu, semua telah ditakar oleh Yang Maha Bijaksana. Penghalang ridha. Sebaliknya, ridha akan sulit tumbuh di hati yang masih dikuasai. Ambisi dunia yang berlebihan, kecanduan validasi manusia, ketidaktahuan terhadap nama dan sifat Allah, dan rasa tidak puas terhadap takdir yang berjalan. Maka, untuk mencapai ridha, hati perlu dibersihkan dari ambisi yang kotor, ditenangkan dengan zikir, dan dikuatkan dengan ilmu serta perenungan. Jika seseorang masih selalu menyalahkan keadaan, masih sulit menerima kehilangan, atau terlalu sibuk memaksakan kehendak, maka ia belum sampai pada makam ridha. Tapi jangan khawatir, setiap jiwa bisa sampai selama ia bersungguh-sungguh mendidik dirinya dan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika engkau sedang berada dalam keadaan yang tidak engkau harapkan, semoga Allah lembutkan hatimu untuk bisa ridha, dan semoga Allah gantikan setiap luka dengan pahala yang besar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.